Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Siti Marjannah, NPM 18124611, mahasiswi semester 6 fikih pagi. Tujuan dibuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar Bidang Fikih oleh Ibu Mardia Agustina MPDI dengan judul Biografi Guru Muhammad Bakhit Barabari. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kiai Haji Muhammad Bakhit atau biasa disapa Guru Bakhit merupakan putra dari pasangan Haji Ahmad Mugni dan Hajah Zainab. Guru Bakhit lahir pada tanggal 1 Januari 1966 di Telaga Air Mata, Kampung Arab, Barabai. Ayah Guru Bakhit, Haji Ahmad Mugni, adalah seorang tokoh ulama di Hulu Sungai Tengah yang populer dengan sebutan Haji Ahmad Nagara, mengingat asal beliau dari Nagara, salah satu kecamatan yang terdapat di Hulu Sungai Tengah. Guru Bakhit berasal dari latar belakang keluarga yang menekuni ilmu-ilmu agama. Secara silsilah nasab, beliau termasuk keturunan dari ulama yang paling terkemuka di Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Arsyad Al-Banjari, melalui jalur Syihabuddin ke Muhammad Thohir dan ke Ahmad Mugni yang merupakan ayah beliau. Semua nama-nama yang disebut dalam silsilah beliau sampai ke Syekh Arsyad Al-Banjari adalah tokoh-tokoh ulama di Kalimantan Selatan. Meski memiliki jalur silsilah nasab yang bagus, yakni keturunan Syekh Arsyad atau Bani Arsyadi, yang dalam kultur Banjar dapat menjadi garansi untuk menjadikan seorang tokoh agama yang dihormati. Guru Bakhit biasanya menolak untuk berbicara tentang nasab, apalagi menonjolkannya. Namun, di kalangan murid-muridnya, perihal nasab ini sudah menjadi pengetahuan umum. Ketidakmauan guru menyebut-nyebut silsilahnya ini justru semakin mengangkat karismanya, karena hal ini dianggap sebagai bukti sikap rendah hati tawadhu yang dimilikinya. Selain itu, berbeda dengan figur-figur ulama Banjar masa kini yang banyak mengkaitkan diri dengan ulama karismatik sebelumnya, yakni Guru Sekumpul, panggilan akrab almarhum Kiai Haji Zaini Woni, ulama terkemuka dari Martapura. Guru Bakhit tidak terlalu mengidentikan diri ke tokoh yang satu ini. Figur sang ayahlah yang beliau tonjolkan. Menurut salah seorang dekatnya, Guru Bakhit pernah diminta oleh Guru Sekumpul untuk datang ke Martapura menemuinya berkali-kali. Baru pada panggilan yang ketujuh kalinya, Guru Bakhit bersedia menemui Guru Sekumpul. Hal ini karena Guru Bakhit terlebih dahulu meminta restu ayahnya, Haji Ahmad Nagara, dan baru pada panggilan ketujuh, restu itu didapatkan. Diceritakan pula bahwa pertemuan antara Guru Sekumpul dan Guru Bakhit itu berlangsung sangat akrab, semalaman penuh hingga subuh. Menurut orang dekat beliau, Guru Bakhit itu lagi, meskipun ayahanda Guru Bakhit ini telah wafat, komunikasi antara anak dan ayah ini masih terus berlangsung. Dalam seminggu minimal 2 kali ada komunikasi antara keduanya. Maka dalam menentukan kitab apa yang diajarkan setelah pelajaran satu kitab ditamatkan, Guru Bakhit pun meminta petunjuk ayahnya. Jelas komunikasi ini dipahami sebagai komunikasi spiritual di antara orang-orang yang memiliki kualitas ruhani yang tinggi. Masa kecil Guru Bakhit penuh dengan nuansa keagamaan, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan pondok pesantren, di mana beliau bertempat tinggal. Pendidikan formal yang beliau jalani hanya sampai ke jenjang kelas 4 pada tahun 1976. Selebihnya, ia menjalani pendidikan non-formal yang dimulai dari pendidikan keluarga, terutama dari sang ayah sebagai seorang ulama yang cukup disegani di Barabai. Pada tahun 1977, Bakhit muda nyantri di pondok pesantren Ibnul Amin Pamangki, Hulu Sungai Tengah, selama lebih kurang 3 tahun.
Pada tahun 1980, beliau nyantri lagi di Pondok Pesantren Darussalam Martapura sekitar 6 bulan dan pindah ke Darussalamah sekitar 1,5 tahun. Setelah itu, kembali lagi ke Barabai, berguru kepada orang tua sendiri dan kepada para ulama yang ada di sana seperti Haji Abdul Wahab pada bidang fikih, Haji Hasan pada bidang ilmu nahu, serta dengan Haji Saleh juga pada bidang ilmu nahu. Pada tahun 1993, Muhammad Bahit diminta oleh orang tuanya untuk pergi ke Bangil, Jawa Timur untuk berguru dan mengaji ilmu tarekat Alawiyah dengan Habib Zain Al-Abidin Ahmad Al-Idrus dari Surabaya, serta menerima pelajaran selama 1 tahun oleh sang guru. Beliau diperintahkan memperkenalkan ajaran tarekat Alawiyah dengan syarat jamaahnya tidak boleh kurang dari 40 orang. Setelah kembali ke kampung halaman di Barabai, Muhammad Bahit mengumpulkan jamaah dari anggota keluarga sendiri, para santri dan tokoh masyarakat. Setelah 40 orang jamaah terpenuhi, mulailah beliau memperkenalkan ajaran tarekat Alawiyah. Pada awalnya, pengajian tarekat ini bertempat di Pondok Pesantren Hidayatul Rahman Barabai. Di tempat ini, pengajian hanya berlangsung selama 40 minggu atau 40 kali pertemuan. Namun, mengingat jumlah jamaah selalu bertambah dan tempat yang ada sudah tidak terlalu memadai, maka pengajian dipindahkan ke lokasi Pondok Pesantren Rahmatul Ummah yang berada satu komplek dengan tempat yang sama. Perkembangan berikutnya, nama itu kemudian berganti menjadi Nurul Muhibbin. Secara bahasa, artinya cahaya para pencinta. Mengingat jumlah jamaah yang semakin lama semakin meningkat, Muhammad Bahit kemudian mengajak masyarakat membangun sebuah majelis taklim. Di lokasi pengajian yang baru ini dapat menampung lebih dari puluhan ribu jamaah yang areanya meliputi pondok pesantren, musola, dan lapangan yang cukup luas, serta tempat parkir yang dekat dengan pengajian. Dewasa ini, popularitas beliau sebagai pemimpin tarekat Alawiyah tidak lagi sebatas di hulu Sungai Tengah, tapi sudah merambah ke kawasan-kawasan lain di Kalimantan. Hal ini karena ceramah beliau yang selalu ditranskrip oleh santri-santri beliau serta direkam dalam bentuk VCD memungkinkan jangkauan audiens tidak lagi terbatas pada yang hadir. Setiap hari, stasiun televisi lokal yang ada di Banjarmasin menayangkan rekaman tersebut. Selain pengajian tarekat yang rutin setiap malam Selasa di Barabai, beliau juga mengisi pengajian lain di Ilung setiap malam Kamis dan malam Rabu di Paringin, yang jumlah jamaahnya juga mencapai ribuan, bahkan puluhan ribu. Sekian, sampai sini materi yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.